Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Maulana Nurul Sobri di channel YouTube Maulana Nurul Sobri tentunya guys. Oke guys, kali ini saya akan bahas sedikit update ya tentang perkembangan market ya gitu di tanggal 13 Mei 2025 gitu guys. Anyway, pastinya disclaimer on dan buat teman-teman semua berikan like, share, subscribe-nya, juga nyalakan loncengnya agar saya tambah semangat lagi nih untuk buat kontennya gitu. Setelah beberapa akhir ini ya sempat vakum gitu. Oke, kali ini kita di seri ngobrol saham dan juga review market saham gitu. Saya akan coba sedikit update ya teman-teman semua. Tapi sekali lagi disclaimer on. Jadi di tanggal 13 Mei 2025 itu saya dapat info tuh bahwasanya ternyata terjadi damai ya. Ada damai trade war antara Amerika Serikat dengan China gitu atau Tiongkok ya kan. Nah, setelah terjadinya damai perang tarif atau trade war ini tadi, kemana arah IHSG kita berikutnya. Nah, ini yang perlu kita simak. Anyway, sebelum itu buat teman-teman semuanya, saya ingin sedikit promo nih gitu. Bahwasannya ya RHB Sekuritas Indonesia ini ada beberapa promo, yaitu Smart Point ya. Nanti ketika teman-teman buka akun di RHB Sekuritas nih akan mendapatkan promo Smart Point. Kalau Smart Fee dan Smart Rate-nya nanti itu ada di akun margin ya guys. Untuk yang reguler itu sekarang ini Smart Point aja gitu teman-teman. Silakan nanti download aplikasi RHB Sekuritas Indonesia yaitu RHB Trade Smart ID ya, ada ID-nya di situ jangan lupa. Dan buat teman-teman semua nanti download aja, ikuti instruksinya, nanti masukkan atau pilih mengetahui RHB dari dari salesnya itu, dan masukkan kode salesnya itu BM5 gitu guys gitu. Anyway, buat teman-teman semua, kalau ada pertanyaan silahkan kontak langsung saya di nomor WA yang sudah saya cantumkan ini ya, 081334708762, dan juga di Instagram saya bisa juga via DM @sobri11 gitu, atau bisa juga di kolom komentar guys. Oke, seperti itu. Pastinya nanti teman-teman akan mendapatkan daily update, review market, stock analysis, recommendation, dan sebagainya lah pastinya gitu guys. Oke, sekarang langsung saja kita masuk ke topik yang akan kita bahas nih buat teman-teman semua. Kita akan bahas gitu mengenai trade war ini tadi gitu. Nah, sebenarnya sih kalau kita sempat update, saya tadi pagi ya sempat update gitu, ternyata ini terjadi kesepakatan tuh. Tapi kesepakatannya ini sekali lagi itu selama rasakan pengalaman intim yang dulu ya di sini sebentar. Kenapa ke sini? Bentar, oke. Nah, ternyata itu hanya berlaku selama 90 hari guys tentunya di situ. Jadi damai ini tadi, kesepakatan damai ini ya, itu dikonfirmasi itu hanya berlaku sampai 90 hari, dan persentasenya itu kisaran 115 poin ya, 115 persen lah gitu turunnya gitu. Nah, di sini kita ketahui gitu hubungan Amerika dengan China itu mengalami reset total, jadi ada perubahan gitu guys gitu. Saya paham maksud dari Trump itu sendiri ya, dia berusaha untuk menyeimbangkan gitu, karena beberapa neraca dagangnya ya, dari beberapa mitra dagangnya itu ternyata mereka defisit bukan surplus gitu, sehingga dia berusaha menyeimbangkan itu pemikiran Trump menurut saya, tapi disclaimer on sekali lagi ya, bisa saja saya salah gitu guys gitu. Anyway, juga di sini China juga dengan dengan pandangan kita bahwasanya dengan power mereka ya sebagai new big economy gitu di dunia, itu juga mereka juga nggak mau nih gitu dengan segampang itulah, wah kayak lagu aja nih guys gitu, gampang itu untuk damai gitu ya, karena mereka juga posisinya sekarang udah punya bargaining power juga gitu ya kan. Nah, jadi ya ini adalah konflik murni ekonomi ya. Kalau ada yang bilang bahwasanya nanti bisa berimbas ke World War 3 atau Perang Dunia Ketiga gitu, saya pikir bisa saja, tapi itu terlalu jauh guys gitu. Yang penting kita sekarang fokus saja dulu di topik kita, yaitu di dunia ekonomi, bisnis, dan juga pasar modal tentunya gitu. Jadi di sini ada kesepakatan ya, ada masing-masing ya terjadi kesepakatan damai gitu. Yaitu pengurangan persentase tarif yang sempat naik gitu ya kan, mulai dari 30% sampai China tuh 145% kalau nggak salah di sini. Sini ada beritanya kok guys. Nah, ini jadi penerapan tarif dari China ya yang masuk ke Amerika itu dikenakan tarif sampai 145% gitu. Anyway, setelah terjadi kesepakatan itu akhirnya turun menjadi hanya 30% gitu guys gitu. Begitu juga sebaliknya, produk Amerika yang masuk ke China ya kan, itu dikenakan tarif sampai 125% guys di sini gitu. Anyway, akhirnya turun menjadi hanya 10% saja, dan paling lambat tuh 14 Mei 2025. Artinya itu besok guys gitu, di hari Rabu ya. Setelah kita 2 hari libur ya kan, hari raya Waisak. Oh ya, saya ingin mengucapkan selamat
merayakan hari raya Trisuci Waisak ya buat teman-teman ataupun saudara-saudara yang beragama Buddha. Yang mudah-mudahan damai seluruh makhluk untuk kita semua. Amin. Oke. Jadi ini akan diterapkan paling lambat itu 14 Mei. Anyway, sekali lagi ini hanya berlaku 90 hari ke depan guys gitu. Itu artinya hanya 3 bulan. Nanti 3 bulan akan ada adjust lagi. Akan ada penyesuaian lagi gitu guys gitu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dari berita ini. Saya sadur dari Surabaya. Suarasurabaya.net ya. Sebenarnya banyak banget teman-teman, kalau teman-teman nanti buka di Google itu banyak banget, tinggal ketik aja nih AS China tarif misalnya di sini. Ini ada nih gitu. Nanti semuanya itu keluar semua guys itu beritanya. Oke. Nah, sekarang saya akan coba langsung masuk ke analisanya bagaimana. Sebenarnya sih ketika terjadi damai ini antara dua negara superpower ini ya gitu. Antara China dengan Amerika, pastinya nanti pengaruhnya itu ke kurs ya, itu ke mata uang kita gitu. Harapannya ke sana gitu. Tapi sekali lagi ada perang terjadi antara India dan Pakistan. Sebenarnya itu juga peluang juga sih sebenarnya buat kita gitu, karena harusnya ini sedikit merembet ke ini ya, ke bidang lain gitu. Dana investasi atau hot money yang ada di India ataupun di Pakistan itu kan bisa lari ke Indonesia. Sebenarnya kita pemikirannya harus ke sana gitu. Jadi ada peluang gitu guys gitu. Nah, tentang adanya damai gitu antara AS dengan China ini tadi, itu menjadi sebuah trigger bagi market kita, setidaknya untuk sentimennya gitu, karena memang sejak Trump menjabat itu kan fokusnya kan market itu kebanyakan nih kalau yang kita amati itu kemana, cenderungnya ke sentimennya itu ya. Fundamental teknikal juga berpengaruh, tapi tetap sentimen juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan gitu kan. Kalau kita sempat bahas, nanti mungkin saya akan coba ulas lagi, analisis yang berkembang itu bukan hanya fundamental dan teknikal aja gitu, tapi ada pecahannya lagi. Meskipun semua berawal dari fundamental teknikal, yaitu ada analisa sentimen namanya gitu. Nanti akan coba ulas deh di seri podcast Stockcast berikutnya, di episode berikutnya. Insyaallah mudah-mudahan dalam waktu dekat saya bisa posting gitu. Oke. Kita coba lihat ini ya. Ini Antam, saya coba ganti dulu ke composite ya. Composite di sini. Oke, ini indeks harga saham gabungan yaitu IHSG di sini. Pastinya kita akan coba lihat nih, ini secara hourly, secara jam ya, per jamnya di sini. Kita akan coba cek secara hariannya bagaimana gitu. Nah, kalau secara harian ya, ini kan ada doji nih. Ya kan? Nah, sini kan ada doji. Setelah ini ya, red candle ya, yang big body red candle ini tadi, ini kan confirm dia kan. Ini kan kayak dia mau koreksi gitu, karena ada doji ya di tanggal ini, di hari Rabu kemarin gitu ya. Hari Rabu ini ini ya hari Rabu itu udah ada doji. Itu sebenarnya itu sinyal dia tuh mau koreksi atau bearish tuh guys gitu. Nah, jadi kayak ada evening start di sini gitu. Jadi wajar jadi koreksi ya di sini gitu. Dan setelah red full body candle ini tadi, di hari Jumatnya kemarin itu ada baby doji ya, atau mungkin sepintas kayak spanning top, tapi red spanning top gitu. Nah, ini biasanya kalau udah muncul kayak gini, ini biasanya ini akan terpengaruh oleh sentimen gitu. Mungkin akan ada pantulan, ada rebound gitu dari market, mungkin sifatnya cenderung mix ya nantinya pergerakan IHSG untuk tanggal 14 Mei sampai tanggal 15-16 Mei lah kurang lebih. Sampai hari Jumat nanti akan cenderung mix gitu, tinggal nunggu aja sentimennya apa gitu. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, oke. Ini kan kalau kita tarik ke sini ya guys ya, sebentar ya. Nah, ini kan dia kan polanya kan ini hit and shoulder nih ya kan. Dari sini ke sini kan hit and shoulder tuh. Nah, seharusnya memang ya sih, kalaupun dia mau rebound ya kan. Nah, mungkin sepintas kalau kita lihat dari sini ya, ini kan kayak left body-nya tuh gitu. Ini kan bisa jadi inverted hit and shoulder, artinya ada bullish di sini tapi di level 6.500-nya gitu ya kan. Ini inverted hit and shoulder tapi minor kawan gitu. Kenapa saya bilang minor? Karena ini kan dia kan cenderungnya kan koreksinya nih dikit gitu. Enggak langsung bentuk beneran right body-nya tuh right shot-nya tuh enggak terbentuk sempurna ya gitu. Tapi memang ada sepintas kalau kita lihat nih, oh ya ini semacam right body dari inverted hit and shoulder gitu, sehingga ketika dia break di 6.500 tuh dia langsung tuh menguat terus sampai akhirnya ke 6.900-an. Anyway, saya memang sempat di beberapa media ataupun di kursus gitu ya, kelas gitu, saya bilang kalau sudah di area 6.700 ya itu harusnya itu bagus gitu. Tapi sekali lagi itu butuh confirm yang sangat kuat, artinya butuh sentimen yang kuat sehingga IHSG nanti bisa mantul lagi
kalau dia break ke 7.000 nantinya kawan nih, misalnya besok nih rebound ya dengan dengan market global. Nanti kita cek aja nanti pagi teman-teman, jam 9 nanti ya, kalau misalnya market Amerika tuh lagi oke gitu, bisa aja nanti dia besok IHSG juga akan ngekor sih harusnya. Meskipun ada kecenderungan IHSG mungkin nanti akan cenderung bergerak mix ya untuk 3 hari ke depan. Tapi anyway, kalau sentimennya oke, saya pikir kan memang fokus utamanya dari trade war. Saya pikir sih nanti ada peluang nanti rupiah menguat, karena artinya hot money akan balik lagi ke emerging market ya, kayak Indonesia di sini, di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Jadi nantinya rupiah tuh menguat dan itu bisa menjadi katalis positif lah buat buat IHSG kita, sehingga IHSG kita nanti kalaupun besok akhirnya dia di 7.000 dan IHSG itu berhasil bertahan di 7.000 guys, di sini ya guys ya teman-teman ya, di sini ya bertahan di 7.000, ini saya pakai Fibonacci retracement aja kawan. Maka IHSG itu akan berpulang sampai ke 7.500, probability-nya bisa ke 7.500 nanti ya ke depannya gitu, dengan catatan kuat di area 7.000. Oke, tapi kalau semisal IHSG itu gagal nih bertahan di area 7.000, maka ada peluang koreksi sampai ke 6.700 ya kan. Nah, di 6.700 nih titik krusialnya tuh kawan, di 6689 nih ya. Tapi saya anggap nih 6.700 lah, 6689 sampai 6.700 tuh titik dari supply sampai titik supportnya gitu. Jadi ketika nanti dia nggak kuat nih di 6.700 tadi, maka dia bisa melemah lagi sampai ke 6.500, 6.300 gitu, bahkan sampai ke 6.124 lagi nih. Anyway, kalaupun nantinya ini melemah ya sampai sini ya gitu, misalnya sampai sini. Itu sebentar saya coba untuk ini ya. Coba gambar bisa nggak ya? Oh, nggak bisa ternyata guys, sorry. Nah, dari sini misalnya sampai ke sini nih gitu ya kan. Nah, ke sini misalnya nih. Sanggap aja lah ke sini ke 559 lagi nih. Meskipun saya nggak ekspektasi, maksudnya saya nggak berharap lah IHSG kita ke 69 lagi, jangan gitu, kalau bisa jangan lah gitu ya kan. Paling nggak dia jangan di 669 deh, kalaupun ada gap bawahnya ya gitu. Nah, nanti kan patternnya yaitu ini kan kayak double bottom gitu ya nggak sih. Jadi nanti akan terjadi double bottom, dan ketika ini murni double bottom dan dia break lagi di 6.700 lagi sampai 7.000, maka peluang dia ke 7.500 atau bahkan ke 8.500. Anyway, ini bisa aja terjadi di end year nanti ya, di akhir tahun nanti gitu, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Bisa saja nanti ini ke 6.500, tapi dengan catatan ada pattern yang terbentuk yaitu double bottom di sini. Jangan sampai inverted shoulder mayor ya, jangan gitu. Nanti bisa jatuhnya ke sini lagi ya, sahamnya bisa anjlok dong gitu. Tapi kita nggak berharap sampai sejauh itu. Paling nggak double bottom, atau setidaknya ini kan ada gap nih di sini kawan. Nah, di sini kan ada gap nih. Nah, jadi apa patternnya? Patternnya adalah cup and handle di situ. Nah, kalau emang terjadi cup and handle gitu ya kan. Nah, misalnya di cup and handle nantinya mungkin nanti akan terjadi rebound. Skenario bad skenario ya, plan kedua, skenario keduanya adalah akan terjadi koreksi mungkin di kisaran 6.500 misalnya, 6.500. Nanti patternnya adalah cup and handle ya, maka dia akan berpulang menembus ke 7.000, break 7.000 ke 7.500 ya, ke sini ya, break lagi dia bisa ke 8.500 lagi guys gitu. Anyway, itu bisa aja terjadi mungkin di akhir tahun lah mungkin. Nah, kalau untuk saat ini besok misalnya kita cermati, oh ternyata besok naik lagi nih mas gitu, dia rebound nih gitu. Malah ini kan nanti terjadi patternnya adalah bukan pattern lagi sih, ini memang ada doji ya sini atau spanning top gitu, red spanning top gitu. Misalnya memang break nih besok mantul 7.000, market Amerika global market hijau semua karena ada sentimen ini, maka peluang ke 7.500 itu terbuka gitu guys. Dan kalaupun memang terjadi seperti itu ya kan, misalnya ini nanti dia ke sini nih ya kan, nah nanti kan koreksinya kan tinggal ke sini aja kawan. Nah, di sini kan maka dia koreksinya kan di area ini nih nanti. Oke, sebentar saya coba bentuk sebentar ya kawan. Nah, di sini ya. Nah, di sini sampai sini nih. Nah, nanti kan pulangnya kan kayak gini gitu. Nah, kayak gitu. Nah, jadi ada peluang lagi kita untuk masuk ke 8.500. Tapi sekali lagi ini mungkin di akhir tahun, disclaimer on sekali lagi, yang mudah-mudahan nggak sampai akhir tahun ya harapannya. Tapi saya pikir dengan sentimen yang seperti ini, kita masih fase pemulihan perekonomian, jadi mungkin agak sedikit tertahan lah gitu. Apalagi sentimen dalam negerinya kan benar-benar harus stabil banget tuh guys gitu. Oke. Terus yang kedua, saham apa sih yang menarik gitu ketika terjadi nanti market berhasil rebound tuh besok tuh gitu selama 2-3 hari ke depan. Pastinya ketika rupiah tuh menguat, kita bisa deh melirik saham-saham perbankan. Kan kemarin sempat diguyur tuh, kecuali BBRI ini sempat berada di zona hijau. Nah, itu kita bisa melirik ke saham-saham Bank Himbara lah paling enggak ya, kayak BNI, Mandiri, BRI,
dan juga BTN Breeze juga itu menarik juga meskipun dia Bank Emas. Selain itu BCA tentunya tetap saya pikir saham-saham konglomerasi ini juga perlu dicermati juga kawan gitu. Oke, ada BCA di situ. Kalau memang rupanya menguat, kita juga bisa ngelirik sektor properti gitu, karena kan kemarin suku bunga ditahan tuh ya. Nah maka sektor properti itu juga bisa dicermati. Kalau untuk infrastrukturnya, saya pikir teman-teman perlu memperhatikan juga yang namanya sentimen dari ini mengenai obligasi mereka gitu. Kalau ada obligasi mereka dibayar, maka atau mereka dapat dana dari proyek di IKN atau dimanapun itu bisa menjadi katalis positif untuk saham-saham infrastruktur. Untuk sektor lainnya saya pikir kayak komoditas ya tinggal ikutin aja deh harga komoditas dunianya gitu. Kalau harga komoditas kayak emas itu mantul, rebound misalnya, nanti bisa dicek aja nanti kayak gimana. Atau nih timah misalnya kan, timah chopper juga bisa dicek aja, kalau emang mantul nanti bisa diikuti saham-sahamnya gitu. Contoh kayak timah kan kita tahu ada TINS, ada Inco juga di situ ya kan, ada Harum juga ya kan. Kalau emas kita ada UNTR, Harum juga masuk sih. Lalu juga ada HRTA, Harta ya kan. Terus juga ada MDKA, PESA, BRMS dan juga Antam pastinya. Oke guys, seperti itu. Jadi buat teman-teman kita lihat aja nanti perkembangannya bagaimana ke depannya, karena ini kan kesepakatan damai ini setidaknya untuk 90 hari ke depan. Manfaatkan momentum yang ada, nggak usah takut. Kalau teman-teman ada pertanyaan silakan cantumkan aja di kolom komentar guys gitu. Cantumkan aja di kolom komentar atau bisa kontak WA saya atau juga di Instagram silakan. Nah, untuk teman-teman yang tertarik untuk izin bernama RHB Sekuritas, langsung saja ya di download aplikasinya di RHB Tersmart, baik di Google Play Store ataupun di iOS, di App Store ya, untuk pengguna iOS ya, di App Store sudah download aja, pilih pengetahuan RHB dari salesnya, ketik kodenya BM5 gitu, supaya nanti bisa terkoneksi dengan saya guys gitu. Oke, sekali lagi thank you. Insya Allah besok saya akan update lagi mengenai perkembangan market. Tunggu aja buat teman-teman. Sekali lagi disclaimer on dan berikan like, share, subscribe-nya. Itu aja dari saya dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.